Bab 122. Beruntungnya, Wirya menangkap lain dari kegiatan melamun Zahwa yang mencurigakan tadi. Sejujurnya Zahwa juga memikirkan hal tersebut namun tidak sebanyak akan ajakan temu dari Renata. Pada akhirnya, Zahwa hanya mengangguk lalu dia mengantarkan Wirya hingga ke depan pintu seperti biasa. Menatapi pria itu yang berangkat bekerja. Kali ini, dengan hati penuh harap akan tidak ada satupun sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya di luar sana. Zahwa berharap Wirya akan selalu baik-baik saja. Zahwa kembali masuk ke dalam, duduk di ruang keluarga dengan televisi yang mulai ia hidupkan. Kebiasaannya menunggu kehadiran Agustin dan Audrey yang akan datang sebentar lagi. Kemarin mereka tidak ke rumah karena Kalia sedang libur bekerja jadi wanita itu bisa mengurus mereka sendiri katanya. Padahal ketika menanyakan kepada Julian, Kalia libur bekerja karena sakit namun tetap karena tidak ingin merepotkan Zahwa apalagi wanita itu mengetahui Zahwa akan pergi memeriksakan kandungannya, dia tetap memaksakan diri mengasuh anak-anaknya padahal kondisi badannya sedang tidak baik-baik saja. Beruntung ada Julian yang menemani. Kemarin sore Zahwa memastikan kepada Kalia kalau Agustin dan Audrey bisa saja diantar hari ini sebab Zahwa juga tidak ada kesibukan lain dan beruntungnya Kalia menyetujui itu. Namun, 1 jam berlalu, kehadiran mereka yang Zahwa tunggu-tunggu belum juga nampak batang hidungnya. Padahal ini sudah lewat dari jam masuk bekerja orang-orang. Kalia pastilah sudah akan telat bekerja jika anak-anaknya belum dia antar juga. Alhasil, Zahwa mencoba untuk menghubungi Kalia namun anehnya nomor wanita itu sama sekali tidak aktif. Karena merasa bingung juga khawatir entah kenapa, Zahwa memilih menghubungi Julian. Entahlah, dia hanya selalu memikirkan kakaknya itu jika berhubungan dengan Kalia ataupun si kembar. Hati Zahwa jelas mengatakan kalau mereka ada sesuatu. Kenapa? Suara serak dan lemas Julian bisa Zahwa dengar, menilik dari hal tersebut pastilah kakaknya itu masih tertidur. Kak Ian enggak bekerja ya? Kok masih tidur? Hari ini enggak. Kenapa menelpon? Ada sesuatu? Lo oke kan? Seperti biasa, selalu pertanyaan itu yang Zahwa terima. Lia, aku oke-oke aja. Selain masih kesel sih sama Kak Ian, ingkar janji soalnya katanya enggak akan menyembunyikan apa-apa ke aku. Ternyata, ucapnya masih sempat menyindir. Aku cuma nanya Kak Ian tahu Mbak Kalia kenapa. Kemarin aku sudah menyuruh kalau dia bisa aja mengantar Agustin sama Audrey ke rumah hari ini tapi kok sampai sekarang belum datang juga ya. Aku hubungi juga nomornya enggak aktif. Sebentar. Julian berucap, sepertinya dia perlu memproses pemberitahuan Zahwa itu di tengah nyawanya yang belum terkumpul sepenuhnya. Gue enggak tahu, tapi tadi sore waktu gue tinggalkan kondisinya sudah membaik sih. Gue akan coba datangi saja kalau begitu. Oke, langsung beritahu aku ya kalau sudah bertemu mereka. Aku kok khawatir ya Kak. Julian entah kenapa terdiam sejenak, mungkin juga Setnak memikirkan hal yang sama. Tenang dulu, jangan berpikiran yang macam-macam. Gue berangkat sekarang. Iya, Kak Ian hati-hati ya. Oke. Telepon terputus dan Zahwa menghela napas panjang. Dia mencoba menghubungi Kalia sekali lagi namun nihil, tetap masih suara operator yang terdengar. Zahwa menepuk-nepuk pipinya, berusaha untuk mengendalikan hati dan terutama pikirannya yang akhir-akhir ini suka sekali berpikiran yang tidak-tidak. Baru saja ingin bersantai sambil membaca buku, Zahwa dikejutkan oleh bunyi denting tanda ada pesan yang masuk. Dia buru-buru mengambil handphonenya karena berpikiran kalau pesan yang masuk adalah dari Kalia namun nyatanya dugaannya salah, pesan dari Renata lah yang kembali datang. Renata, kata lo mau bertemu kemarin, tapi kenapa ketika gue mengajak gak lo balas? Gue tahu lo sudah membaca chat gue kemarin. Begitu isinya, Zahwa masih hanya membacanya di notifikasi saja seperti tadi malam karena dirinya masih terlayu terkejut akan ajakan Renata itu.
Dia terlalu gamang dan kebingungan harus membalas bagaimana. Jadi, berpura-pura mengabaikannya adalah apa yang Zahwa lakukan. Maksudnya, kenapa? Renata bertingkah tiba-tiba sekali setelah kemarin hanya terus mengabaikannya. Hal apa yang mendorong wanita itu hingga tiba-tiba saja mau menerima ajakan bertemunya? Karena tidak ingin semakin dilanda kegamangan berkepanjangan, Zahwa memilih memberanikan diri untuk bertanya. Zahwa, kenapa tiba-tiba saja menyetujui ajakan aku buat bertemu? Kaki Zahwa bergerak gelisah tanpa sadar ketika balasannya itu langsung dibaca dan pemberitahuan kalau Renata sedang mengetik terpampang jelas. Renata, karena dari kemarin lo pengen banget bertemu kan? Gue juga tahu tentang hubungan papa dengan selingkuhannya dulu. Lia, ibu kandung lo. Orang yang paling gue benci karena sudah pernah membuat mama hampir depresi. Lo mau tahu itu semua kan? Jadi, ayo ketemu. Mumpung gue berpikiran begini, gue nggak tahu kapan pikiran gue bisa berubah. Jadi, sebelum gue kembali dalam mode tidak sudi buat ketemu lo, lebih baik lo datangi gue sekarang. Begitu isi pesannya. Panjang dan membuat Zahwa jadi langsung merenung lama sekali namun dengan pengharapan yang tiba-tiba saja berhadir karena nyatanya Renata tahu akan permasalahan masa lalu yang sangat ingin dirinya ketahui itu. Tapi, bagaimana cara menemuinya di keadaan yang begini? Namun, belum sempat Zahwa berpikiran lebih lanjut, chat lain kembali masuk. Datangnya dari Julian yang membuat bola matanya menjadi melebar begitu saja. Kak Ian, Kalia enggak ada di rumah. Gue coba cari dulu, lo tenang aja. Setelah mendapatkan telepon dari Zahwa, Julian yang tadinya masih mengantuk langsung terjaga sepenuhnya. Dengan gerakan secepat kilat dirinya beranjak dari posisi tiarap ketika tertidur tadi lalu dengan rusuh menuju kamar mandi. Sambil berusaha menghubungi Kalia, dirinya menggosok gigi dengan agak sedikit brutal. Tatapannya lurus menatap handphone dan berdecak ketika suara operator wanita yang menjawab panggilannya namun Julian tetap terus mencoba akibatnya dia tidak sadar sikat gigi mengenai gusinya sehingga pria itu langsung mengerang kesakitan. Menyadari betapa konyolnya dirinya sekarang, Julian buru-buru berkumur-kumur lalu mencuci wajah dengan asal menggunakan sabun. Sambil terus-terusan berusaha menghubungi Kalia, dia berganti baju dengan tergesa. Tidak mungkin lagi sempat untuk mandi di keadaan khawatir yang mulai menggunung ini. Bodoh amatlah, Julian dengan cepat mengambil dompet juga kunci motor yang selalu tersedia di atas nakas. Sengaja menggunakan motor karena dia tahu sekali pagi ini keadaan pasti akan sangat macet. Jika menggunakan mobil dirinya tidak akan mungkin bisa untuk menyalip sehingga motor adalah pilihan yang tepat untuk sekarang. Kemana sih, astaga? Julian menggerutu di tengah perjalanan. Motornya memacu dengan kencang, menyalip satu mobil dengan mobil lainnya. Meliuk-liuk di jalan raya yang sudah seperti dugaannya tadi, padat merayap. Mulai dari para pekerja sampai kepada anak sekolahan. Julian tahu sekali walaupun Kalia adalah tipe orang yang akhir-akhir ini malas menghadapi tingkah Julian yang menurutnya berlebihan, wanita itu tidak pernah mengabaikan setiap kali Julian menelponnya meski selalu menjawab dengan nada ketus dan malas. Belum lagi ini pagi hari, Kalia pastilah sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Handphonenya tidak mungkin dalam keadaan yang tidak aktif begini. Jika biasanya memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk sampai di kontrakan yang disewa Kalia, kali ini karena kemacetan Julian tiba 30 menit lebih. Setelah mematikan mesin juga melepaskan helm full face-nya, Julian langsung mendatangi sebuah pintu yang letaknya sudah dirinya hafal di luar kepala kemudian mengumpat ketika melihat pintu depan digembok yang itu artinya tidak ada orang di dalam. Julian buru-buru menghubungi Zahwa, siapa tahu Kalia sudah tiba di rumah adiknya itu kan. Kak Ian. Gimana kak? Mbak Kalianya ada. Namun pertanyaan yang langsung Zahwa ucapkan dengan setengah panik sedetik setelah panggilan tersambung itu langsung menghempaskan harapan Julian seketika.
Belum, tunggu sebentar ya. Gue coba cari lagi. Walaupun hatinya makin resah, karena tidak ingin membuat sang adik ikut-ikutan merasa khawatir pada suatu hal yang belum tentu terjadi, Julian memilih menjawab dengan tenang. Gue matikan dulu, lagi di jalan nih, ucapnya berbohong. Permisi mbak, saya mau tanya. Penghuni di sini kemana ya? Kok pintunya sudah digembok? Melihat seorang wanita yang keluar sambil menggendong anak bayi, Julian memilih langsung mendekatinya kemudian bertanya. Oh Mbak Kalia ya? Ini mas-mas yang sering datang itu kan? Ujarnya yang hanya Julian beri anggukan. Enggak tahu sih saya ya, tadi sepenglihatan saya sih Mbak Kalia sama dua anaknya masuk ke dalam mobil besar gitu. Pagi banget tadi, enggak tahu juga kemana. Di titik itu, napas Julian langsung terhambat. Ciri-ciri mobilnya bagaimana? Mbak melihat plat nomornya tidak? Apa Mbak melihat mereka dipaksa masuk ke mobil itu atau tidak? Mendengar pertanyaan Julian yang aneh menurutnya, wanita muda itu menggeleng dengan ekspresi kebingungan. Saya sih enggak tahu, tadi sambil ribet mengurus anak soalnya jadinya melihat sekilas saja tapi kayaknya enggak dipaksa begitu sih soalnya Mbak Kalia yang masuk sendiri ke dalam mobil. Saya mana tahu plat nomornya, tapi kaca mobilnya gelap gitu sih, saya enggak tahu juga deh. Julian mati-matian menahan decakan. Terima kasih Mbak. Oh iya, kalau kebetulan Mbak melihat Kalia pulang, saya minta tolong langsung hubungi saya ya. Ini kartu nama saja. Wanita itu menerima sebuah kartu yang Julian berikan. Iya mas, bakalan langsung saya kasih tahu kok. Terima kasih sekali lagi. Saya permisi dulu. Julian beranjak, pergi menjauh dari daerah kontrakan itu menggunakan motornya kemudian melipir ke tempat yang agak sepi agar bisa berpikir dengan lebih fokus. Sial, kemana coba Kalia ini? Julian setidaknya sedikit merasa lega karena Kalia yang masuk sendiri ke dalam mobil itu dengan sukarela bukan karena dipaksa. Jika dalam keadaan negatif begitu sudah pastilah dia dalam kondisi yang gawat. Tapi, tetap saja. Julian sudah memberi peringatan kepada wanita itu untuk terus memberitahunya jika pergi kemanapun setelah Julian mengetahui pesan tidak jelas yang Kalia terima hari itu namun dasarnya Kalia yang acap kali meremehkan kehadiran Julian karena selalu menganggap pria itu terlalu mencampuri urusannya. Lihatlah sekarang, Julian benar-benar kesal dibuatnya. Periksa CCTV sekitaran alamat yang akan saya kirimkan sekarang juga. Coba lacak kemana perginya seorang wanita bersama dua anak kembar lelaki dan perempuan sekitaran sejam atau 2 jaman yang lalu. Saya akan kirimkan foto mereka. Kerjakan secepatnya. Julian langsung memberi perintah kepada orang suruhannya. Setelahnya dia kembali melaju dengan motor besarnya itu, mengelilingi daerah sekitar kontrakan milik Kalia, berharap bisa menemukan wanita itu ketika menyusuri jalan. Masih terlalu dini untuk berasumsi yang macam-macam. Julian mencoba menenangkan diri, berharap kepergian Kalia dan sulitnya wanita itu yang dihubungi sama sekali tidak ada hubungannya dengan jelita. Sampai saat ini, Julian sudah bisa membaca pola yang wanita itu lakukan. Dia akan melakukan berbagai cara agar membuat Zahwa keluar, dan dia suka sekali memancing dengan alih-alih langsung menyerang target. Dia malahan menggertak dengan membawa-bawa orang di sekeliling Zahwa dan Julian. Kalia mungkin saja sasaran yang empuk karena wanita itu tidak hanya dekat dengan Zahwa namun juga dengan Julian. Julian mengumpat kasar. Sungguh licik sekali. Cek, sial, padahal hari ini dia sedang menunggu konfirmasi dari orang suruhannya terkait tempat keberadaan jelita yang kemarin diberitahukan oleh orang-orang wanita itu yang masih disandera sampai sekarang karena Julian tahu sekali kalau dirinya harus melancarkan aksi dengan super hati-hati namun karena hal ini, Julian menjadi kacau pikirannya. Sialan. Oke. Aku tidak salah lihat kan kamu menghubungi wanita itu sekarang. Suara yang terdengar di belakang tubuhnya itu membuat Renata langsung terlonjak.
begitu kaget sampai handphone di tangan hampir saja meloncat jatuh. Dia buru-buru mematikan layar lalu menyembunyikan benda pintar itu di samping tubuh, menoleh menatap tajam Adrian yang kini sudah mengambil tempat untuk duduk di sebelahnya dengan segelas susu di tangan. "Bukan urusan kamu." Renata langsung menyahut jutek, melengos memalingkan kepala. "Apa-apaan Renata? Kok tingkah kamu jadi mencurigakan begini? Kamu kelihatan sekali paniknya tadi. Buat apa coba kamu menghubungi dia? Ada urusan apa?" Adrian langsung melempar pertanyaan bertubi-tubi, memaksa kepala Renata untuk menoleh menatapnya agar dirinya menjadi bisa menatap ekspresi wanita itu. "Sudah aku bilang bukan urusan kamu." Renata menyahut marah. "Kalau kamu masih bawel begini mending pulang aja, aku enggak butuh kehadiran kamu di sini," sambungnya pedas, begitu belak-belakan sama sekali tidak peduli Adrian bisa tersinggung atau bahkan mungkin sakit hati dengan ucapannya itu. Buat apa mempedulikan itu? Dulu saja Adrian hanya menganggapnya tidak lebih dari seonggok mainan yang mudah untuk dimanfaatkan. Memikirkan perasaan pria itu tidak penting baginya. Adrian menghela napas keras-keras. "Nih, minum dulu," ujarnya dengan suara yang lebih normal. Mengejutkan, Renata pikir pria itu yang juga sama-sama keras kepala dan memiliki ego tinggi seperti dirinya akan mendebat segala sahutannya sampai mereka bertengkar seperti kemarin-kemarin, tapi tidak. Suara Adrian bahkan langsung berubah, lebih lembut. "Cek," Renata pikir dirinya sudah salah dengar. Tanpa menyahut apapun Renata menerima gelas yang disodorkan itu lalu meminum susu khusus ibu hamil itu dengan hidung yang ia tutup. Selalu tersiksa belakangan ini ketika menyantapnya karena pada dasarnya Renata bukanlah tipe orang yang suka meminum susu. Dia harus meminum itu setiap 2 kali sehari, mana juga harus makan dengan porsi yang jauh lebih banyak karena berat badannya jauh dari kata normal untuk seorang ibu hamil 7 bulan lebih sekarang. Belum lagi dengan segala obat yang dokter anjurkan. Bukan hal yang aneh lagi kalau setiap hari dirinya selalu akan muntah disodorkan semua hal itu. Benar-benar menyiksa baginya. "Apalagi sih yang kamu lakukan kesini hampir setiap hari? Aku muak melihat kamu berkeliaran di sekitarku." Renata mengeluh. Seperti biasa, selalu merasa jengkel luar biasa dengan kehadiran pria itu yang setiap hari pasti akan bertandang ke rumahnya ini. "Memastikan kamu meminum susu, obat, sama makan. Apa lagi?" Adrian menyahut santai, menghidupkan televisi di hadapan dengan cuek sedang Renata hanya bisa menghela napas panjang sambil menyandarkan kepala di sofa. Sudah benar-benar kehabisan segala kata sekarang karena sudah berulang-ulang kali dirinya menyuruh Adrian pergi dengan segala kata makian yang menyakitkan hati, namun pria itu sama sekali tidak peduli. Dia tetap bertandang mengunjungi Renata, datang-datang pasti akan langsung menyelonong ke dapur seolah rumah orang tua Renata adalah rumahnya sendiri lalu menyodorkan segelas susu kepada Renata. Sungguh konyol sekali bukan? Rasa-rasanya Renata sudah kehabisan energi untuk mendorong pria itu pergi sebab hasilnya juga percuma. Adrian pasti akan selalu bisa ke rumah ini karena Dian sendiri yang membuka pintu lebar-lebar untuknya. Mereka terdiam cukup lama kemudian. Renata dengan perasaan tersiksa karena sudah kekenyangan luar biasa sedang Adrian, entahlah, Renata tidak tahu dan tidak mau tahu juga dengan apa yang dipikiran pria itu sekarang. "Kamu mengharapkan anak ini?" Pertanyaan tiba-tiba Renata itu menghentikan gerak tangan Adrian yang tadinya ingin memencet remote control untuk menggantikan saluran televisi. Kepalanya menoleh dengan gerakan lambat, menatap Renata yang menatapinya dengan ekspresi datar. "Tingkah kamu dari kemarin yang memaksaku buat melakukan semua anjuran dokter, buat apa? Kamu memang mau dengan anak ini atau apa?" Renata mengulang, berujar dengan lebih pelan tanpa emosi berarti. Dirinya hanya ingin bertanya saja, ingin mengetahui segala tindakan Adrian ini berdasar karena apa. "Apa kamu mau membunuhnya kalau begitu?" Dan tentu saja,
Adrian yang terlalu gengsi itu tidak pernah mungkin bisa memberikan jawaban yang gamblang kepadanya. Aku bertanya apa, kamu mau menjawab apa? Sudahlah, pulang sana. Renata melengos, ingin beranjak pergi, namun Adrian langsung buru-buru menahan tangannya. Aku mau ikut papa keluar kota besok, mungkin beberapa hari. Keluar kota? Besok? Renata langsung memastikan cepat, terlampau cepat dan juga bersemangat sampai langsung membuat Adrian mengernyit. Iya, kenapa kamu kelihatan semangat sekali begitu? Tanyanya curiga. Renata buru-buru mengatur ekspresi wajah. Gak, bukan apa-apa. Cuma senang saja jadi tidak bisa melihat kurang dari kamu beberapa hari ke depan, jawabnya memalingkan kepala. Jelas saja wanita itu berbohong. Renata selalu berbohong jika mengucapkan sesuatu dengan kepala yang berpaling begitu. Nampak sangat jelas walaupun Adrian sudah penasaran setengah mati sekarang karena mulai dari saling bertukar pesan dengan Zahwa saja Renata sudah terlihat sangat mencurigakan namun dia menahannya. Renata akan marah-marah saja jika dia mengoreknya sekarang. Menghadapi wanita itu yang masih memiliki sentimen pribadi yang masih sangat besar kepadanya, Adrian haruslah menjadi pihak yang lebih berkepala dingin dan lunak jika memang masih ingin mengajaknya berbicara. Sangat sulit untuk kepribadian Adrian yang memang sangat mudah untuk terpancing emosi namun setidaknya dia sudah berusaha. Renata. Apa? Aku akan pergi beberapa hari, jangan bertingkah yang macam-macam. Renata tidak menyahut, hanya mengedikkan bahu saja dengan acuh tak acuh. Aku serius. Adrian berucap tegas. Kamu tidak berhak melarangku melakukan apapun yang aku mau. Kamu bukan siapa-siapa, jangan sok mencampuri urusanku. Sudah berapa kali aku memperingati kamu? Memangnya kamu akan melakukan apa sih? Renata menjadi refleks terdiam beberapa saat. Bukan urusan kamu. Lalu menyeru begitu kemudian. Kalimat andalannya yang selalu berhasil, membuat Adrian skakmat karena tidak bakalan memiliki kalimat sahutan setelahnya. Adrian mati-matian menahan geramannya sekarang. Karena aku akan pergi beberapa hari. Ucapan itu menggantung dan Renata yang sejak tadi tidak mau menatapi Adrian menjadi menoleh. Apa? Tanyanya bingung. Makan malam denganku hari ini Renata.